Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil amin Muhammad bin Abdullah alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa jahada jihadahu haqqa jihadih. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senantiasa lisan kita tak bosan-bosannya memuji kepadanya. Sehingga pada pekan Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmatnya kepada kita untuk bersama-sama menghisap, bermuhasabah di setiap pekan, bahwa salah satu hakikat mimbar Jumat pekanan bisa menjadi sarana untuk kita selalu mengintrospeksi, selalu bermuhasabah, selalu kita menyadari bagaimana dan seperti apa ibadah, amal, ketaatan kita, dan juga dosa-dosa yang telah kita lakukan sepekan sebelumnya. Dan khatib kembali mengingatkan, berwasiat kepada pribadi khatib sendiri agar supaya kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibacakan khatib tadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ila ahliha. Apabila menetapkan atau
memberikan kebijakan atau sebuah hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkannya dengan adil. Menetapkannya dengan adil. Ayat ini seyogyanya kemudian menjadi tanda bagi kita bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hambanya bagi siapa saja yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka dia harus memilih pemimpin yang adil. Sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dewasa ini ketika kita berbicara tentang pemimpin, itu tidak lepas daripada peran masyarakatnya, karena masyarakatnya lah yang menentukan, yang memilih pemimpinnya dalam bidang apapun, dalam tingkatan apapun, baik itu di tingkatan desa, kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara. Kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Sesungguhnya agama kita memberikan perhatian yang serius, yang penting tentang memilih pemimpin ini. Mengapa? Karena peran, karena efek yang ditimbulkan pemimpin itu sangat luar biasa, sangat memberikan dampak yang besar, yang luas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana jika seseorang itu sedang bersafar di antara kalian, falyu'ammiru ahadakum. Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Dalam hadis lain, dalam riwayat matan yang berbeda disebutkan, idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahaduhum. Jika keluar 3 orang bersafari, melakukan perjalanan, maka tunjuklah salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin. Apatah lagi dalam hal perkara memilih pemimpin yang konteksnya lebih luas, yang seperti saya sebutkan, mulai dari kepemimpinan RT hingga desa hingga kepala negara, karena ini adalah pertanggungjawabannya sangat besar. Sidang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa ini penting untuk khatib ingatkan kembali pada pekan hari ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, barang siapa di antara kita yang membiarkan seorang pemimpin menyalahi amanahnya, menyalahi kepercayaannya, sesungguhnya tunggulah kiamat akan datang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanah fantazirus sa'ah." Qila wa kaifa idha'atuha? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Rawahul Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya jika amanah itu telah disia-siakan, fantazirus sa'ah, tunggulah datangnya hari kiamat. Kemudian dikatakan, ditanyakan oleh para sahabat, qila wa kaifa idha'atuha? Bagaimana bentuk penyanyian itu ya Rasulullah? Qal idza wussidal amr, jika ditunjuk seorang pemimpin menyelesaikan sebuah urusan, namun itu bukan ahlinya, atau diserahkannya sebuah urusan itu kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggulah kiamat itu akan segera datang.
Hari ini kita lihat bagaimana negara kita saat ini dilanda demo besar-besaran. Seluruh mahasiswa bergerak di semua provinsi, mendemo, melakukan protes luar biasa tentang undang-undang yang baru saja disahkan, yaitu undang-undang Omnibus Law. Yang itu jelas-jelas sangat merugikan masyarakat Indonesia. Belum hari ini, tapi ke depan 5, 10, 20 tahun akan datang. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita memperhatikan pentingnya kita melek terhadap politik, melek terhadap kekuasaan, sadar bahwasanya yang namanya memilih pemimpin itu bukan main-main, bukan sebuah ajang uji coba bahwa biarlah dulu dia dapat pengalaman dari sini. Tidak, akan tetapi memilih pemimpin itu tanggung jawabnya hingga di akhirat. Sidang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sungguh besarnya pengaruh efek dari memilih pemimpin ini, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan ganjaran yang besar, memberikan ganjaran yang luar biasa. Bahkan pemimpin yang disebut sebagai pemimpin adil dimasukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain daripadanya. Inilah besarnya, sehingga wajar saja jika orang meminta pemimpin, meminta dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini penguasa yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, meminta pertanggungjawaban. Karena kenapa? Itu juga bagian daripada perhatian dia terhadap pemimpin, bahwa besar, sangat besar ancaman yang bisa ditimbulkan oleh pemimpin itu. Sidang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali kita sebagai umat Islam perlu menyadari bahwa yang namanya politik itu tidak melulu selalu kotor, tidak selalu salah. Namun politik itu tergantung siapa dan bagaimana aktor pelakunya. Apakah bisa dikatakan politik itu ibaratnya pisau? Sebilah pisau, kalau pisau itu digunakan oleh pencuri, mungkin digunakan dalam perkara-perkara yang buruk, yang jahat. Tetapi jika digunakan oleh penjual mangga, oleh kita yang ingin mengupas semangka, insya Allah manfaatnya juga akan bagus. Begitulah hakikatnya politik. Dan ini yang kemudian selalu ditiupkan oleh musuh-musuh agama kita, agar supaya bagaimana umat muslim menjauhi yang namanya kekuasaan, menjauhi namanya politik. Biar apa? Biar mereka yang menguasai, biar mereka yang menguasai, padahal hakikatnya tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin, selain pemimpin agama, pada masanya juga sebagai pemimpin politik di negara Madinah. Dan ini tidak bisa dibantah. Seluruh teoritis politik Islam pun juga menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin politik. Bahkan orang kafir, seorang penulis namanya Michael Hart pun juga memasukkannya sebagai seorang pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Sidang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam beberapa bulan ke depan. Masyarakat Kota Makassar akan menghadapi yang namanya Pilwalkot, dan kita perlu merenungi bersama
bagaimana semua pihak umat Islam turut terjun untuk meramaikan, berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Kita pilih pemimpin kita demi apa? Untuk mencari maslahat, mencari siapa pemimpin kita yang bisa membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah umat Islam telah banyak perdebatan-perdebatan tentang masalah ini. Perdebatan itu tidak jauh dalam hal bagaimana sih politik itu dalam Islam. Apakah politik itu ada dalam Al-Quran? Dalam hal ini sesungguhnya telah selesai dan telah tuntas seharusnya, dan seharusnya pula kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat Muslim, perlu kita kembali mengkaji, mempelajari tentang hakikat pentingnya kita memilih pemimpin ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat hormati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan kepada pribadi khatib sendiri agar supaya kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti selalu kita hadirkan muraqabatullah, rasa pengawasan Allah terhadap kita, bahwa baik di tempat yang terbuka, baik di tempat yang tersembunyi, semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maha melihatnya, dengan maha mendengarnya. Dimanapun kita berada, di bumi manapun kita bersembunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu berada dalam pemantauan Ia kepada kita. Dan perlu juga kembali khatib mengingatkan bagaimana Islam memandang kita sebagai seorang pribadi muslim yang bertanggung jawab terhadap pribadi diri kita, pribadi keluarga kita, pribadi lingkungan kita, bahkan negara kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dalam arti kita sebagai pribadi, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kepadanya tentang kewajiban kita secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun pemimpin kita sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, keselamatan keluarganya, keselamatan anak-anaknya, agar supaya dia selamat dari siksa api neraka. Begitu juga dalam konteks pemimpin dalam wilayah dimanapun kita berada, baik itu institusi negara maupun swasta, kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada kita semua bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, terhadap pribadi kita, dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Selanjutnya pada Jumat kita tak lupa untuk selalu memperbanyak salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sesungguhnya sebakhil-bakhil orang, bakhil-bakhil orang di muka bumi adalah ketika dia mendengarkan
nama baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak berselawat kepadanya. Dan di hari Jumat pula ada waktu-waktu yang istijabah. Seharusnya kita memanfaatkan waktu ini agar supaya kita bisa meminta doa yang terbaik, meminta permintaan yang istimewa, yang itu insya Allah akan diijabah olehnya. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kaum muslimin di muka bumi ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang adil. Seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya umumnya di negara-negara muslim, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang adil, yang itu bisa menegakkan nilai-nilai Islam, melahirkan masyarakat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa lijaddina wa jaddatina wa liasatidatina wa liwalidayhim wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma khudhul man khadhal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasaral islam wal muslimin, Allahumma adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa fi Suriya wa fil Iraq wa fi Afghanistan wa fi kulli makanin wa kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi الصلاة